Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas. Hari ini kita berjumpa kembali di channel kami. Kita akan membahas soal UM/UGM tahun 2019 bidang studi biologi. Kita bacakan dari nomor 1, nomor 56. Keunggulan struktural tumbuhan spermatopita atau tumbuhan berbiji sekaligus merupakan perkembangan evolusioner yang lebih maju dari tumbuhan bryophyta atau lumut. Jadi secara klasifikasi tanaman dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah lumut, yaitu bryophyta. Kemudian ada paku, Pteridophyta. Dan yang terakhir adalah tumbuhan berbiji, dikenal sebagai spermatophyta. Nah, lumut dengan paku dan biji ini bedanya adalah paling khas adalah Atracheophyta. Kalau paku dan berbiji adalah tumbuhan Tracheophyta. Artinya adalah Atracheophyta ini belum ada pembuluh angkut. Jadi lumut itu belum ada xilem sama floem, sementara paku dan tanaman berbiji sudah ada pembuluh angkutnya. Ini belum ada. Nah, jadi yang lebih maju keunggulan tanaman berbiji dibanding lumut adalah adanya pembuluh angkut, berarti memiliki xilem dan floem. Nomor 56 jawabannya B. Kita lanjutkan nomor 57. Kita bacakan. Susu kambing memiliki kandungan protein yang dapat digunakan mengobati penyakit degeneratif yang dihasilkan melalui rekayasa genetika. Nah, menggunakan gen penyandi protein. Teknik yang digunakan apa? Jadi ini adalah teknik yang disebut sebagai rekayasa genetik. Nah, caranya bagaimana? Jadi ini ada kambing, ya. Nah, kambing ini diharapkan memiliki susu. Susunya ini bisa menghasilkan obat. Nah, contohnya kambing ini bisa disisipi gen penghasil obat, ya, gen penyandi protein penghasil obat. Nah, seperti ini. Nah, ini dengan teknik rekayasa genetika. Jadi gen penyandi protein penghasil obat dimasukkan ke dalam DNA kambing, ya, DNA penghasil susu. Nah, sehingga susunya ini bisa menghasilkan obat, gitu. Nah, ini teknik rekayasa gen. Nah, ini menyisipkan gen penyandi ke dalam kelenjar susu salah. Jadi memasukkan ke DNA kambing. Jadi menggabungkan DNA kambing, DNA penghasil susu dengan DNA penghasil obat. Nah, ini disebut sebagai DNA rekombinasi. Memasukkan gen penyandi ke dalam ovarium, bukan. Ini ke dalam indung telur. Menyisipkan gen ke dalam sel telur, bukan. Memodifikasi makanan, bukan. Nah, memasukkan gen penyandi protein ke dalam DNA kambing. Nah, ini yang paling tepat. Nah, makanya dikenal sebagai DNA rekombinan. Oke, nomor 57E. Kita lanjutkan nomor 58. Salah satu keberhasilan teknik bonsai adenium adalah pemotongan akar untuk mengurangi kadar apa. Jadi tanaman itu kalau ingin dihambat pertumbuhannya, salah satunya adalah memotong akar. Jadi kalau akarnya ini dipotong, maka pertumbuhannya akan terhambat, sehingga tanamannya akan menjadi kerdil, akan bisa menjadi bonsai. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat hormon pertumbuhan utama pada tanaman. Ini contohnya di akar. Ini ada 3 hormon yang menginisiasi pertumbuhan. Kalau kita singkat SAG. Yang pertama adalah hormon sitokinin. Kemudian ada auksin. Dan yang ketiga giberelin. Nah, sitokinin ini adalah memicu sitokinesis atau yang dikenal sebagai pembelahan sel. Sementara auksin ini pemanjangan sel. Nah, kalau giberelin nanti pembesaran, ya, tumbuh besar atau bisa tumbuh raksasa. Nah, pada saat kita memotong akar itu sesungguhnya adalah memotong proses pertumbuhan akar, terutama adalah sitokinin. Kenapa? Nanti selnya nggak bisa membelah, nggak bisa memanjang, nggak bisa membesar. Jadi pertama kali kalau kita memotong akar itu akan menghilangkan hormon utamanya yaitu sitokinin untuk
menginisiasi proses pertumbuhan. Karena pertumbuhan dimulai dari proses pembelahan sel. Jadi nomor 58 jawabannya adalah E. Kalau absisi adalah pengguguran daun, ini pematangan buah, ini untuk akar yang sudah dewasa, gibberellin untuk pembesaran. Oke, kita lanjutkan. Nomor berikutnya adalah 59. Apabila seorang menderita stroke, mengalami lumpuh, ya, jadi stroke ini lumpuh lengan kirinya, namun masih bisa merasakan sentuhan, maka diduga jaringan saraf yang rusak adalah, jadi ini gambar urutan saraf ya. Yang pertama, jadi ada reseptor. Jadi kulit kita itu disebut reseptor, nanti dibawa oleh saraf sensorik, kemudian masuk ke dalam otak, diteruskan ke motorik untuk memberikan respon ke otot atau efektor. Nah, kalau orang lumpuh itu motoriknya nggak jalan, sehingga dia nggak bisa memberikan efek, tapi masih bisa merasakan, sensornya masih peka. Nah, berarti yang rusak adalah jaringan saraf motorik. Nah, motorik itu nama lainnya adalah ke efektor, maka disebut saraf eferen. Kalau sensorik nama lainnya adalah eferen. Jadi di sini adalah ke efektor, nomor 59A. Selanjutnya adalah nomor 60. Organisme berikut ya, multiseluler yang memiliki jaringan sejati, simetri bilateral, triploblastik, acelomata, ciri apa? Jadi sahabat cerdas bisa melihat kelompok invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, singkatannya PCP namae. Nah, jadi kelompok pertama adalah hewan spons, ini disebut porifera. Kemudian ubur-ubur masuk kelompok Sorenterata. Cacing pipi yang dikenal sebagai Platyhelminthes plat. Kemudian cacing gilik bulat namanya Nemathelminthes. Cacing gelang dikelompokkan ke dalam Annelida, hewan bertubuh lunak, siput, contohnya moluska. Hewan dengan kaki beruas-ruas arthropoda, dan hewan berkulit duri namanya Echinodermata. Nah, kuncinya adalah ini adalah kelompok diploblastik, 2 lapis. Sementara yang ini adalah triploblastik. Jadi nggak mungkin ini protozoa nggak ada ya. Nah, tinggal 3 kelompok ini. Nah, ini yang khas adalah kelompok cacing atau vermes itu dimulai cacing pipi, cacing gilik, dan cacing gelang. Nah, cacing gilik ini 3 lapis tapi tidak berongga, makanya disebut sebagai acelomata. Nah, ini berongga semu, namanya pseudocelomata. Nah, sementara Annelida itu sudah berongga sejati, celomata. Nah, kelompok Annelida ke bawah, moluska, arthropoda, Echinodermata sudah berongga sejati. Nah, sementara kalau ditanya yang acelomata adalah Platyhelminthes, 60A. Kita lanjutkan nomor 61. Jika di dalam suatu ekosistem memiliki sumber daya terbatas, dijumpai spesies yang masih hidup bersama. Jadi ini ada suatu tempat gitu. Nah, sumber dayanya terbatas gitu. Tapi organisme-organisme di sini ini masih bisa hidup bersama. Berarti organisme ini itu tidak mengalami kompetisi, tidak bersaing, walaupun sumber dayanya terbatas. Kalau dia tidak saingan, tandanya berarti dia memiliki peranan yang berbeda, namanya niche. Niche itu artinya relung ekologis. Relung ekologis itu punya peranan ya, dan habitat atau makanan yang sama, sehingga tidak terjadi kompetisi. Kalau di sini niche relung ekologisnya berbeda, maka dia tidak akan berkompetisi karena sumber dayanya ini terbatas. Nah, jadi menempati relung ekologis yang berbeda. Jadi peranannya berbeda sehingga makanannya berbeda begitu ya. Kemudian juga tidak saingan mendapatkan. Selain makanan habitat saling tumpang tindih, tidak. Ini bukan makanan saja yang berbeda, peranannya berbeda gitu. Nah, oke, jadi jawabannya nomor 61C. Selanjutnya nomor 62. Seorang pelari maraton yang berlomba di cuaca panas akan mengeluarkan keringat.
Dalam kondisi tersebut ginjal akan merespon dengan menyesuaikan jumlah urin yang diproduksi untuk keseimbangan atau homeostatis. Nah, caranya bagaimana? Jadi proses homeostatis itu di dalam otak yang mengatur proses keluarnya keringat dan urin itu adalah hipotalamus. Nah, hipotalamus ini di sekitar otak depan ya. Nah, hipotalamus ini nanti akan mengatur kesesuaian produksi keringat sama produksi urin. Contohnya kalau keringat itu keluar dalam kondisi panas, ya kalau urin itu keluar dalam kondisi dingin biasanya. Kalau ini sudah keringatnya banyak, ya sudah keluar keringat banyak untuk menurunkan suhu tubuh, ya suhu tubuhnya turun nanti, maka urinnya dia akan sedikit. Kalau keringatnya banyak ya, urinnya akan sedikit. Jadi volume urin akan menurun. Karena air sudah banyak keluar lewat keringat. Nah, kalau urinnya sedikit berarti pekat nanti. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini mengurangi produksi urin, meningkatkan urin salah. Meningkatkan urin salah, meningkatkan urin tinggal A sama C. Lah, tujuan menurunkan urin, jadi sedikit urinnya sedikit, itu adalah mengatur cairan, homeostatis itu cairan, bukan menjaga pH tapi mengurangi, mempertahankan kondisi air. Ya, 62C. Selanjutnya nomor 63. Pembentukan arkenteron ya pada saat embriogenesis terjadi pada tahap gastrula. Jadi tahap embriogenesis berarti pembentukan embrio itu ada CMBG ya. Nah, yang pertama ada sigot, kemudian morula, selanjutnya blastula, dan terakhir gastrula. Nah, ini saat terjadi fertilisasi, sperma ovum jadi sigot, nah morula dari 2 sel menjadi 4 sel, 8, 16, 32 sampai 64 sel. Blastula itu terbentuk rongga. Nah, gastrula nanti terbentuk lapisan 3 lapis. Nah, bagaimana pembentukan arkenteron itu apa? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sahabat cerdas ya, kita lihat. Nah, jadi pada saat arkenteron itu dia memiliki 2 kutub. Yang di atas itu ada kutub animal, nah, animal pole ini. Nah, yang di bawah ini adalah kutub vegetal. Nah, di mana kutub animal itu akan mengalami pembelahan yang cepat, pembelahan selnya cepat. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini lambat, akhirnya kutub vegetal itu membentuk lekukan. Lah, membentuk lekukan inilah yang nanti akan menjadi rongga yang disebut sebagai arkenteron. Lah, pembentukan lekukan ini disebut sebagai invaginasi. Nah, berarti saat embriogenesis ya perbentukan arkenteron benar di tengah ini, di saat mid gastrula ini benar. Pada saat gastrula animal membelah lebih cepat, jadi animal itu membelah lebih cepat yang atas ini dibanding dengan yang bawah kutub vegetal. Nah, sehingga terjadi invaginasi atau lekukan. Nah, lekukan ini yang akan menjadi arkenteron atau rongga. Ini juga betul, jawabannya adalah A, betul-betul berhubungan. Selanjutnya nomor 64. Tumbuhan leguminasi mampu mengikat nitrogen bebas. Jadi tumbuhan legum itu kacang-kacangan ya. Jadi tanaman kacang-kacangan ini sebenarnya dia ada bakteri di akar. Jadi di akarnya itu nanti membentuk bintil akar. Nah, ini adalah bakteri-bakteri yang nempel di situ. Namanya Rhizobium leguminosarum. Nah, bakteri ini mampu mengikat nitrogen atau memfiksasi N. Nah, nitrogen ini akan sebagai sumber nitrat nantinya, sehingga tanahnya itu akan menjadi subur kalau ditanami tanaman legum atau kacang-kacangan. Jadi inilah yang mampu mengikat nitrogen itu adalah bakteri Rhizobium yang nempel di tanaman legum atau tanaman kacang-kacangan, Leguminosae. Jadi tumbuhan legum mampu mengikat nitrogen bebas dari udara. Kalau tumbuhannya nggak bisa, yang bisa adalah bakteri Rhizobium yang ada di dalam akar tanaman leguminase.
Jadi kalau ini bisa jadi betul atau bisa jadi salah. Kalau yang mengikat nitrogen bukan tumbuhannya melainkan bakterinya. Cuman kalau dia menjadi satu kesatuan bisa. Jadi tumbuhan legum mampu mengikat nitrogen ini boleh. Syaratnya adalah bakteri Rhizobium tumbuhan legum mampu membentuk bintil akar. Nah, ini membentuk bintil akar yang akan mengikat nitrogen. Jadi ini benar sehingga bisa berhubungan. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan. Jadi karena dia membentuk bintil akar dan Rhizobium itu tugasnya mengikat nitrogen, ya, sehingga dia tanaman ini mampu mengikat nitrogen. Kita lanjutkan nomor 65. Orang yang mengkonsumsi lemak, ya, dalam porsi yang lebih banyak dibanding protein karbohidrat akan merasakan lebih kenyang lebih dulu. Jadi urutan makanan yang akan dijadikan energi itu pertama karbohidrat, kedua lemak, baru protein. Karbohidrat itu menjadi energi sebanyak 4,1 kilokalori, lemak itu bisa 9,4 kilokalori, kalau protein 4,1 kilokalori. Sehingga lemak itu akan menjadi energi yang paling besar. Dan lemak itu bisa disimpan di bawah kulit. Nah, tersimpan. Sehingga orang yang mengkonsumsi lemak dalam porsi lebih banyak dibanding protein karbohidrat merasakan kenyang lebih lama. Betul, karena energinya banyak. Dan dia juga tersimpan di bawah kulit. Nah, ini pernyataan ini benar. Pencernaan lemak berlangsung di dalam usus halus. Jadi, kita lihat ya. Ada karbohidrat, protein, lemak. Secara enzimatis, ya, karbohidrat itu bisa dicerna di dalam mulut, kemudian di dalam usus halus. Nah, kalau protein itu dicerna di lambung, kemudian di usus halus. Sementara lemak ini banyak di usus halus. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pencernaan enzimatis. Pencernaan lemak berlangsung di usus halus, ini benar gitu. Sedangkan pencernaan protein dan karbohidrat di lambung. Kalau karbohidrat tidak dicerna di lambung secara enzimatis. Nah, ini kalimat pencernaan ini masih ambigu karena pencernaan itu ada dua. Bisa terjadi pencernaan secara mekanik atau pencernaan secara kimiawi. Kalau pencernaan kimiawi menggunakan enzim, ini contohnya kita menggunakan enzim, sahabat. Nah, ini ya. Jadi ini menggunakan enzim begitu. Nah, makanya enzim-enzim yang ada di dalam lambung, ya, enzim-enzim yang ada di dalam lambung seperti enzim pepsin dan renin itu hanya akan bekerja untuk mencerna protein gitu. Sementara karbohidrat tidak ada pencernaan enzimatis di dalam lambung karena hanya di mulut menggunakan tialin, nanti di usus menggunakan amilase dan disakaridase gitu. Jadi kalau ini pencernaannya enzimatis ini salah, tapi kalau pencernaannya mekanik di mulut ada. Ya, jadi di mulut ada pencernaan secara mekanik ada. Nah, ini mekaniknya ada. Contohnya di mulut, ya, menggunakan mulut, gigi, lidah. Nah, kemudian kalau di lambung, ya, nah di lambung itu juga ada pencernaan secara mekanik, nanti sampai menjadi chimus atau bubur. Nah, jadi ada gerak meremas-remas atau gerak peristaltik, sehingga ini masih ambigu. Kalau sedangkan pencernaan protein berlangsung di lambung, ini bisa juga gitu. Contohnya pencernaan mekanik yang menjadikan lambung itu mencerna menjadi kim atau bubur. Nah, ini pencernaan lemak berlangsung di mulut, sedangkan ini masih ambigu ya, sahabat cerdas gitu. Seolah-olah pencernaan lemak hanya di usus halus, sementara di lambung tidak gitu. Sedangkan pencernaan protein karbohidrat berlangsung di lambung. Nah, ini masih ambigu. Kalau kita merujuk pada pencernaan enzimatis ini salah, tapi kalau pencernaan mekanik ini bisa benar. Nah, sepertinya ini pencernaan enzimatis kita anggap salah saja, berarti benar salah. Jawabannya adalah C.
Kemudian kita lanjutkan nomor 66. Pembuatan yogurt terjadi pencernaan protein dari susu yang ditumbus Streptococcus. Jadi pertama, susu ini nanti akan difermentasi. Nah, fermentasinya akan menjadi yogurt. Nah, susu asam ya. Nah, jadi susu ini mengandung gula laktosa. Nah, nanti gula menjadi glukosa, laktosa akan dipecah menjadi ini laktosa betul menjadi asam laktat. Ya, nah sehingga jadi susu asam. Nah, susu asam maka pH-nya akan rendah, akan turun gitu. Nah, fermentasinya ini bisa menggunakan Lactobacillus bulgaricus. Ya, bisa menggunakan Streptococcus thermophilus. Nah, ini dua bakteri yang biasanya digunakan untuk membuat yogurt. Nah, sehingga dari susu itu terjadilah proses pengendapan atau koagulasi protein. Nanti menggunakan enzim-enzim seperti kasein ya. Nah, seperti ini. Jadi pembuatan yogurt ada pengendapan protein betul dari susu yang ditumbuh, ini benar. Streptococcus memfermentasi laktosa, menghasilkan asam laktat dan menurunkan pH betul. Jadi jawabannya adalah A. 66. Kita lanjutkan nomor 67. Pemaparan antibiotik yang spesifik pada populasi bakteri tidak akan membunuh bakteri yang memiliki plasmid R. Jadi bakteri tertentu ini memiliki DNA sirkuler yang disebut sebagai plasmid khusus, yaitu plasmid R. Ini yang disebut plasmid resisten, tahan. Nah, tahannya terhadap apa? Dia tahan terhadap obat-obatan, contohnya tahan terhadap antibiotik. Jadi bakteri-bakteri tertentu dia memiliki plasmid R itu DNA yang tahan terhadap antibiotik. Sehingga kalau dikasih antibiotik dia akan resisten. Sehingga dia tidak akan mati. Tidak akan terbunuh. Jadi pemaparan antibiotik spesifik tidak akan membunuh betul karena punya daya R. Bakteri yang memiliki plasmid R mewakili gen resisten antibiotik, benar. Jadi jawabannya A. Betul-betul berhubungan. 67. Jaringan epitel pada saluran nafas dapat menghasilkan mukosa sebagai perlindungan terhadap kerusakan mekanis. Jadi jaringan pelindung epitel ini bisa digunakan sebagai jaringan proteksi, sahabat cerdas. Nah, salah satunya dia menghasilkan kelenjar lendir, selaput lendir, namanya mukosa. Nah, mukosa ini bisa berfungsi pada saluran nafas untuk menghindari iritasi, menghindari infeksi gitu, atau debu-debu secara mekanik gitu, gesekan-gesekan mekanis bisa. Nah, sehingga pernyataan ini benar. Mukosa itu lendir. Jaringan epitel pada hidung dapat berfungsi untuk reseptor. Nah, selain itu mukosa itu di hidung ada reseptor. Nah, nanti salah satunya ini reseptor ini untuk membantu untuk mendeteksi bau atau eksteroreseptor. Ekstero itu rangsangan dari luar, ini benar. Tapi tidak ada hubungannya antara bau dengan mekanis. Jadi betul-betul tapi tidak berhubungan. Jadi 68 jawabannya B. Kita lanjut nomor 69. Diabetes mellitus tipe 1, ketidakmampuan sel alfa Langerhans pankreas untuk memproduksi insulin. Jadi pankreas ini tugasnya dua. Ada pulau Langerhans ya. Jadi di pankreas itu ada satu pulau Langerhans namanya. Ini memproduksi dua sel, yang pertama sel alfa, yang kedua sel beta. Nah, sel alfa ini menghasilkan hormon namanya glukagon. Sementara sel beta itu menghasilkan hormon namanya insulin. Nah, glukagon ini mengubah, jadi contohnya kalau kita lapar, itu gula-gula otot, glikogen akan dirubah menjadi glukosa atau gula darah. Sementara kalau kita kebanyakan makan, insulin ini akan mengubah glukosa disimpan menjadi glikogen. Nah, makanya kalau diabetes mellitus itu kan kekurangan glukosa.
kelebihan glukosa ya, mohon maaf. Jadi glukosanya itu lebih plus, gulanya terlalu banyak. Kenapa? Karena kekurangan insulin. Betul, cuman insulin itu tidak dihasilkan sel alfa tapi sel beta. Ya, berarti ini salah. Nah, di dalam tubuh manusia insulin memiliki peran penting untuk glikogenolisis. Jadi ini pembentukan glikogen itu ya namanya bukan glikogenolisis ya. Jadi sintesis glikogen. Nah, kalau glikogenolisis itu adalah pemecahan glikogen. Nah, pemecahan glikogen itu bukan peran insulin tapi peran glukagon. Berarti benar salah, jawabannya adalah E. Lanjut, berikutnya nomor 70. Berikut ini yang benar tentang pernyataan mengenai struktur reproduksi tumbuhan paku. Jadi, tumbuhan paku itu jenisnya banyak, sahabat cerdas ya. Ada paku sejati. Ya, nah paku sejati itu di daunnya, nah ini contohnya daun paku gitu. Nah, gitu. Biasanya permukaan bawah daun itu ada titik-titik gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai sorus. Paku sejati itu punya sorus. Sorus itu apa? Sorus itu adalah kumpulan dari kotak-kotak spora atau sporangium yang ada di daun. Biasanya di permukaan daun bawah atau bawah daun gitu ya. Berarti ini terletak ini benar ya. Kemudian ada juga jenis paku tertentu, contohnya adalah paku purba. Ya, sahabat cerdas, kita lanjut, ada paku purba. Ya. Nah, paku purba contohnya Psilotum ya. Itu punya ya namanya. Jadi kalau kita gambarkan itu gini ya, nah, paku-paku purba. Jadi di ketiaknya ini ada kumpulan dari sporangium yang ada di ketiak. Paku purba itu contohnya Psilotum. Kalau ini Pteridophyta ya, Pteridophytaceae gitu. Nah, ini memiliki namanya sinangium. Sinangium itu adalah sporangium yang terletak di ketiak daun, di ketiak. Jadi kotak spora namanya tadi sporangium tapi yang ada di ketiak. Nah, ini juga benar. Kemudian ada juga paku ekor kuda. Ya. Paku ekor kuda itu yang namanya paku equisetum. Nah, paku ekor kuda ini ada yang di ujung letaknya. Jadi spora yang terletak di ujung membentuk seperti kerucut. Nah, ini yang disebut sebagai strobilus. Jadi di ujung-ujung batang sporanya. Gitu. Nah, yang terakhir ada juga ya, sahabat cerdas, jenis-jenis tertentu dari paku sejati yang hidup di air. Contohnya adalah paku sampan, Salvinia, Azula, itu punya namanya ya sporokarpium. Sporokarpium ya, paku sampan dan sebagainya. Cuman sporokarpium ini itu adalah sorus ya, mirip dengan ini karena paku sejati. Letaknya ada di buku-buku daun. Jadi di buku-buku daun. Jadi bukan di daunnya, jadi di buku-bukunya, di lipatan-lipatan daun. Jadi buku-buku daun itu tenggelam. Jadi buku-buku daun itu ada lipatan-lipatan daun yang di dalam. Nah, ini terletak dalam buah, ini salah. Kesalahannya di buah. Nah, ini juga benar. Berarti 1, 2, 3 jawabannya adalah A. E-nya salah. Oke, nomor 70 jawabannya A. Nomor 71. Karakteristik berikut yang dijumpai pada ya organisme prokariotik. Jadi bakteri, sahabat cerdas ini ya. Nah, bakteri ya. Kita gambarkan bakteri ya. Nah, seperti ini, sahabat cerdas. Yang pertama adalah prokariotik. Jadi belum memiliki membran inti. Nah, membran ini punya dinding sel. Nah, dinding selnya tersusun oleh peptidoglikan. Nah, kemudian ada membran sel. Membran selnya tersusun oleh lipoprotein. Dan dia memiliki organel-organel untuk sintesis protein yang namanya ribosom. Ya. Nah, ini benar semua. Nah, ada tambahan lagi, di sini ada DNA yang berbentuk sirkuler yang disebut sebagai plasmid. Ini benar, ini plasmid, ini benar, lipoprotein benar semua. 1 2 3 4 E.
Selanjutnya nomor 72, sahabat cerdas, kita lanjutkan nomor 72. Hormon tersusun berbagai macam berikut ini adalah tergolong dalam kategori apa? Oke, kita lihat ya. Jadi hormon itu ada steroid protein, betul. Contohnya adalah hormon FSH, ada LH itu. Kalau steroid itu hormon seks, contohnya estrogen, progesteron. Peptida itu protein, contohnya adalah kebalik ya. Peptida ini ya protein itu. Kalau asam amino monopeptida itu contohnya seperti tiroid. Nah, itu betul. Kalau asam nukleat itu tidak ada ya. Jadi 1, 2, 3 jawabannya adalah A. Jadi hormon itu turunan dari protein, steroid lemak, kolesterol ya, atau peptida atau monopeptida atau asam amino, sahabat cerdas. Kita lanjutkan nomor 18. Teori evolusi dari lamak. Nah, kita lihat ya. Jadi teori lamak itu sederhana sekali. Ini yaitu adalah use and disuse. Jadi organ yang digunakan berkembang, organ yang tidak digunakan menyusut, hilang. Nah, contohnya apa? Kita lihat, sahabat cerdas ya. Oke, kita lanjutkan. Teori evolusi yang dikemukakan lamak tadi adalah use and disuse. Jadi organ yang digunakan itu bisa berkembang, sementara organ yang tidak digunakan itu akan menyusut. Contohnya adalah leher jerapah ya. Jadi lamak itu dulu jerapah itu lehernya pendek semua. Karena use digunakan, maka dia akan berkembang menjadi jerapah pendek akan berleher jerapah panjang. Berarti karena digunakan dia berkembang, maka dia diadaptasi dengan lingkungan. Karena dia diadaptasi di lingkungan, maka akan diwariskan ke dalam keturunan. Nah, ini konsep dari evolusinya lamak. Nah, ini mutasi salah. Jadi perubahan lingkungan. Gen-gen tidak berubah karena aktivitas kehidupan suatu organisme. Nah, lingkungan berpengaruh pada sifat yang diwariskan. Nah, ini. Jadi dia enggak bicara masalah gen, ciri atau sifat organ diwariskan melalui gen-gen, tidak. Gen-gen tidak berubah karena aktivitas kehidupan suatu organisme. Dia enggak bicara masalah genetik. Jadi kita enggak menganggap ini adalah teori dari lamak. Jadi hanya 4 saja, jadi jawabannya D. Selanjutnya nomor 74, sahabat cerdas ya. Kita lanjut nomor 74. Oke, kita lihat nomor 74. Nah, proses yang terjadi dalam pembuahan ganda. Jadi apa sih pembuahan ganda itu? Nah, gini. Nah, kita lihat, jadi pembuahan ganda itu terjadi pada angiosperme ya, atau tumbuhan berbiji tertutup. Kita tulis, ini pembuahan ganda. Pembuahan ganda itu ada inti sperma 1, membuahi ovum, nanti jadi sigot atau embrio. Ini ya, jadi spermanya N, ovumnya N, nanti anaknya jadi 2N. Kemudian yang kedua adalah sperma 2. Jadi ada spermanya ada 2, membuahi inti kandung lembaga sekunder yang nanti jadi cadangan makanan yang disebut sebagai endosperm. Nah, uniknya ini N, ini 2N, ini adalah 3N. Jadi pembentukan sigot ini benar, endosperm ini benar, pembuahan ovum benar ya. Inti kandung lembaga sekunder oleh inti generatif 2 juga benar. Jadi semuanya benar, jawabannya adalah E. Terakhir, sahabat cerdas, nomor 75 ya. Kita lihat terakhir nomor 75. Pada manusia, urin primer dihasilkan melalui prostasi di badan Malpighi. Jadi kalau kita gambarkan, ginjal itu ada unit terkecil yang disebut sebagai nefron, sahabat cerdas. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti darah masuk ke sini. Nah, nanti terjadi 3 proses. Yang pertama vira. Jadi darah itu akan disaring yang namanya di badan Malpighi. Ya, badan Malpighi itu ada 2. Yang pertama ada glomerulus, yang kedua ada kapsul Bowman. Nah, disinilah terjadi proses filtrasi. Nah, filtrasi ini ya di dalamnya urin primer dihasilkan. Jadi akan menghasilkan dari darah disaring itu menghasilkan urin primer gitu. Lah, urin primer itu kandungannya apa saja? Ada air ya. Darah nggak ada. Ada asam amino itu masih ada. Kemudian glukosa itu masih ada. Kemudian ada urea itu sudah dibuang ya.
kemudian ada mineral, ada zat-zat lain, contohnya ada uropilin, kemudian ada kreatin, ya, kreatinin gitu. Nah, seperti ini. Nah, cuman nanti ini adalah kandungan urin primer. Jadi urin primer mengandung urea, asam amino, glukosa, air ini itu semua E gitu. Cuman pada saat di sini di tubulus proksimal nanti akan direabsorpsi zat yang berguna. Contohnya air direabsorpsi, asam amino, glukosa gitu. Ini yang enggak direabsorpsi, mineral sebagian gitu ya. Nah, ini direabsorpsi lagi gitu. Kalau ini dibuang ya, dibuang nih urea. Uropilin dibuang. Nah, begitu sahabat cerdas. Inilah pembahasan UGM ya tahun 2019. Semangat. Kita sudahi dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.